one dance, baby. That one dance. Seorang pasien berinisial C, berumur 17 tahun, seorang mahasiswi di salah satu universitas di Jawa Timur. Ia didiagnosa mengalami depresi. Dia selalu merasa bersalah atas kejadian yang telah menimpanya. Ia selalu menyalahkan dirinya, sehingga muncullah keanehan di dalam dirinya. Assalamualaikum Mbak Ninis. Ini Bapak, waalaikumsalam, Ibu duduk Kak. Iya, nuwun. Sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Mbak Ninis. Tujuan saya kemari ingin menyampaikan bahwa ada pasien yang sudah saya diagnosis. Beliau mengalami gangguan depresi akibat kecelakaan atas nama Claudia. Usianya 17 tahun, Mbak. Alamat rumahnya di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir. Beliau sekarang ada di ruangan. Apakah Mbak Ninis bersedia untuk membantu? Ini Bapak bersedia. Oh, baik. Ya, itu saja ya Mbak ya. Nanti silakan untuk menemui pasien tersebut. Terima kasih Mbak Ninis. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak. Loh, kok duduk di bawah? Ayo duduk di atas. Nggih, apakah benar ini dengan Mbak Claudia nggih? Iya. Perkenalkan, nama saya Perawat Ninis. Saya yang bertugas di sini Mbak, di ruang melatih ini. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Mbak Claudia sekarang? Biasa saja. Tenang Mbak, ceritakan saja apa yang ada di isi hati Mbak. Mungkin Mbak bisa dan boleh bercerita kepada saya. Diceritakan pelan-pelan saja nih Mbak. Tidak ada. Oke, mungkin Mbak butuh waktu untuk menenangkan diri Mbak dan menceritakan masalah apa yang terjadi pada diri Mbak kepada saya. Kalau begitu, saya izin pamit dulu nih Mbak, nanti saya kesini lagi. Tenangkan diri Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Apakah saya diizinkan untuk duduk? Ya. Baik. Bagaimana keadaan Mbak sekarang? Sudah. Jadi gini Mbak, kalau boleh tahu, apa sih, mungkin Mbak kan sudah tenang mungkin ya? Apakah keadaan Mbak sekarang sudah tenang Mbak? Meninggal. Baik, kalau boleh tahu masalah yang Mbak alami itu apa nih Mbak? Ceritakan saja pada saya, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja Mbak. Jadi pada saat itu Ceritakan pelan-pelan saja Mbak, nggak perlu. Mbak harus tenang, Mbak harus relax agar Mbak bisa menceritakan semuanya kepada saya. tadi pada saat itu Aldi? Siapa Aldi Mbak? Ada apa dengan Aldi? Aldi adalah nama pacar saya. Ya. Pada saat saya ingin mendaftar kuliah, saya meminta dia untuk menjemput saya. Dia bersedia akan itu. Saat dia di perjalanan ingin menjemput saya, dia kecelakaan dan saya tidak tahu akan hidup. Mbak, relax dulu Mbak, relax, jangan menangis dulu agar Mbak bisa menceritakan semua kejadian Mbak yang Mbak alami agar bisa tersampaikan kepada saya. Mbak tenang dan ceritakan pelan-pelan saja. Saya dikabari oleh salah satu temannya
saat dia sudah berada di rumah sakit. Saya di situ seakan tidak percaya karena gara-gara saya dia menjadi kecelakaan seperti itu. Dan saat saya masuk ke ruangannya, saya melihat dia sudah ditutupi oleh kain putih. Ya, itu bukan gara-gara mbak, itu mungkin sudah takdir dari Sang Maha Kuasa. Mungkin jalannya emang dari menjemput mbak, itu bukan sepenuhnya salah mbak, memang itu emang sudah takdirnya. Mungkin mbak jangan menyalahkan diri mbak terus, mbak harus tenang, hadapi semuanya itu dengan tenang mbak. Tapi di situ saya sangat merasa bersalah kepada dia. Karena dengan menjemput saya, dia merelakan nyawanya demi saya. Mungkin mbak, apakah ada yang diceritakan lagi selain masalah ini mbak? Mungkin yang ada lain di pikiran mbak mungkin. Sudah tidak ada. Oke, sekarang mbak tenangkan diri mbak dulu nggih. Nanti kita terapi nggih mbak, agar mbak tidak depresi lagi, agar mbak tenang lagi seperti dahulu. Nggih? Iya. Ya, sekarang saya pamit dulu, nanti saya kembali lagi untuk melakukan terapi nggih mbak. Iya. Oke, mbak tenang dulu dan istirahat, saya pamit dulu. Assalamualaikum mbak. Dan begitu juga di sebaliknya. Dan begitu juga sebaliknya, Saya akan melakukan hal-hal yang positif pada hidup saya. Sudah mbak boleh menjamkan mata. Menurut saya cukup sekian terapi kami. Mungkin perasaan mbak bagaimana setelah melakukan terapi? Apakah tenang? Iya mbak, sudah lebih tenang. Oke. Saran saya untuk setelah mbak kembali dari rumah sakit, mbak mengisi semuanya dengan kesibukan agar mbak itu lupa kan semua masalah yang sudah terjadi pada hidup mbak, seperti mengikuti organisasi di kampus, mengikuti organisasi di desa gitu ya mbak. Iya Mbak. mbak. Sekian saja deh mbak. Sekian saja dari saya. Apakah ada ditanyakan? Tidak mbak, terima kasih. Oke, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.